Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Inna a'malakum mukhtalifah." Sesungguhnya amalan kalian itu mukhtalifah, berbeda-beda. Faminkum man yufattahu lahu fis shalah. Di antara kalian ada yang dibukakan kemudahan dalam salat. Wa minkum man yufattahu lahu fis siyam. Ada yang dibukakan kesemangatannya dalam siam puasa. Wa minkum man yufattahu lahu fis shadaqah. Dan ada yang dibukakan dalam sedekah. Fa'malu fima futiha lakum minhu. Maka beramalah dengan perkara yang dibukakan bagi kalian. Taruhan nyari babu daripada nyari ibu. Nyari ibu anak-anak maksudnya. Babu bisa dikongkon-kongkon. Coba zaman dulu jadi cari budak ya. Oleh. Pengen punya budak kan? Pengen punya. Jadi dia itu sekarang lagi tuker tambah. Maksudnya? Dia kan ngurus cerai di pengadilan. Terus sama Dedi itu temennya, Mbak, mau sidang juga? Iya. Itu teman saya juga. Sekarang berteman. Sekarang Iya, ya bagus lah. Anaknya berapa? 2. Kenal dari mana? Ya itu Pak, dia juga lagi sidang cerai. Si tuker tambah ternyata. Saya itu ada unik ketika aneh, betul-betul ajaib ketika kita bisa sedekat ini. Buat saya nggak mimpi karena kita nggak punya riwayat SMP motor-motoran bareng, Nggak kayak Mas Gun sama Mas Didit gitu ke Jawa Tengah bareng. sampai tidur satu dipan ranjang. bareng ya, satu dipan bareng nantinya saklit sili tonggong tuh. Iya. Patongong Tonggong. Saya terkesannya justru ketemu sama antum tahun 2000, antara 2006 sampai 2008 itu di Starbucks kilometer 57 Pak. ya. Wah, antum lagi dengan teman, saya mendekat. Kang, kumaha Kang Ake? Udah, setelah itu lepas lagi. Tetapi kita itu nggak punya riwayat yang sejarah jalan bareng apa bareng tuh, nggak ada yang kayak Mas Gun itu. Tapi mungkin senasib lah ya. Terus saya mungkin kembali kepada doa ya. Doa saya itu yang dulu saya bilang saya itu bukan orang pinter. S1 aja lama. Bener nggak sih? Bener ya ini ya. Wah, itu mah iya. Saya tidak pintar, tidak apa-apa, tapi saya dulu bisa bekerja bersama orang-orang pintar, termasuk adalah dulu ketika ibu saya mempunyai satu perusahaan konsultan. Saya mikirnya pasti yang ditarik kan yang pintar, yang S2. Nggak apa-apa lah saya nggak S2, tapi saya bersama orang-orang S2 mungkin malah bisa memimpin S2 atau yang pintar lainnya. Tapi pada kenyataannya saya akhirnya ditempatkan oleh Allah di tempat yang jauh lebih baik, ngurus sekolah. Karena ngurus sekolah itu banyak amal jariahnya, gitu kan ya. Daripada saya, mohon maaf, pekerjaan yang di sana suka tidak suka orang sudah pada tahu bahwa itu membuat banyak sesuatu yang kalau gampang terpleset lah. Mas, apa kabar? Alhamdulillah. Lama menunggu. Enggak lama. Ini apa kabar? Saya Barka. Jadi dibalik aja. Apa Barka? Jadi maaf saya duluan tadi Mas. Tapi saya nggak minum, nggak ada kopi, nggak minum kan Ini lagi cerita. Ya saya juga nggak, mana yang tahu, hanya dia sama Allah yang tahu kan. Oh iya. Tahu adalah amalan yang paling rahasia. Nah ini kita cerita Mas. Saya itu tadi sampai Kang Ake, saya mendapatkan rezeki kita itu beda-beda gitu. Rezeki kita beda-beda. Kalau rezekinya beda-beda, maka amalan juga beda-beda gitu kan. Amalan beda-beda. Yeah. Nah, sekarang sampai pada kisah saya tuh aneh bisa ketemu dengan beliau. Kita satu sekolah memang, tapi nggak pernah punya riwayat kayak kalian berdua ini kan pergi kemana-mana. Saya nggak sama beliau. Saya punya sejarah khusus dengan Mas Gun, dengan Kang Ake enggak saya.
Nah, terus lanjut gimana Kang? Sudah Ya, itu punya nanti? artinya saya punya cita-cita seperti itu, punya keinginan. Jadi Allah memberikan saya tempat yang lebih baik ngurus sekolah dibanding saya di sana. Karena kalau saya di sana, kalau ya sekarang udah pada tahu lah, gampang pisan kepleset. Kayak mendapatkan pekerjaan harus dengan, kalau hanya dengan berkata-kata nggak apa-apa, tapi kan nyogok. Kalau nyogok itu kan tidak berdosa, langsung neraka katanya kan gitu. Insya Allah. Makanya saya sangat bersyukur sekali bisa di sini. Kemudian kan itu balik lagi, kenapa antum bisa ketemu sama saya ketemu, dapat rezeki ketemu Pak Ustadz gitu kan. Mungkin kalau kata saya kan, kau kan kata Allah mungkin, kau kan mintanya sama orang-orang terbaik kan gitu. Ditemukanlah di sini sama orang-orang terbaik, Anda bisa belajar gitu kan, bisa belajar sama Mas Gun. Ya, kita akui pengalaman hidupnya membentuk dia menjadi orang yang punya apa namanya, kata-kata yang lebih bijak gitu kan. Kalau sama antum dengan pengalamannya dari membedah segala macam apa namanya, isinya sunnah Rasul apa, firman Allah apa gitu kan. Jadi ya itulah tujuanmu. Kamu ingin dipertemukan dengan orang-orang yang lebih darimu kan. S2 kan lebih. Anda kan udah S4 nih. Ya itu maksudnya. Mungkin Pak Mas Eko, kita disuruh belajar kepada dia bagaimana berumah tangga yang baik. Bagaimanapun dia tetap ada di dunia maya. Itu luar biasa. Iya. Baru kepikir saya. Iya. Dan saya juga merasa bahwa saya dekat dengan antum itu supaya saya diberi pencerahan gitu. Jadi sayanya dalam keadaan seperti apa aja jadi tegar gitu kan. Lagunya siapa ya Tegar itu ya? Ada dulu. Rosa ya. Ya. Nanti ya kita nyanyikan. Ini mencurigakan diam sambil mikir. Ya, tapi saya tidak menyerang dia kok, karena ini bulan puasa, nanti aja saya habis puasa. Habis puasa Dia serang. Sekarang mah jangan dulu lah kita apa namanya berasik-asikan dengan Ramadan aja. Untung direkam, untung bulan puasa. Kalau kagak sudah gue dibalikin dong ya mejanya. penuh dengan jebakan soalnya omongannya dia. Saya gini loh Kang, kalau ngelihat antum kan amalnya terus terang aja yang bikin saya iri, traktirin terus kita makan. Masya Allah. Itu amal yang bikin. Sebetulnya saya harus mengambil kata-katanya Pak Sandi, halo Haji Sandi, bahwa sebetulnya itu adalah bukan uang saya, bukan saya yang traktir, cuman rezekinya antum-antum yang diberi sama Allah dilewatkan lewat saya itu. Ya. Kita ngelihatnya dari langit lah, jangan dari. Ya, itu terminologi lain. Cuma dalam konteks yang akan kita bahas ini, itu relate. Jadi tiap orang tuh punya kecenderungan yang beda dalam mengistimewakan amalnya, mendapatkan amal Allah ya, privilege. Sebetulnya Allah yang memberikan privilege-nya gitu. Saya dengan Mas Gun ini iri sama apa namanya, amalan saumnya. Gua pernah mundur. Luar biasa. Nggak pernah mundur. Ada hadis yang menyatakan bahwa seseorang boleh berwasilah, ya, bertawasul, meminta tolong dengan amalannya. Amalan yang menurut yang bersangkutan itu yang terhebatnya gitu kan. Artinya seseorang memang dicetak ya kayaknya. Seseorang itu dicetak untuk punya tracknya masing-masing. Nah tinggal kitanya tuh aware nggak tuh, nyadar nggak gitu. Ini memang harus beda-beda ya. Ya Allah memberikan beda-beda. Kalau sama semua kayaknya lucu deh. Kita punya tugas ya saling mengingatkan gitu. Ya saling ngingatin ya. Mungkin sholat-sholatnya, mungkin yang diberi contoh oleh beliau ya nggak. Ayo loh, apa
jajanin teman-teman Iya, gitu kan. bersedekah Nah, makanan. iya itu. Pengen nggak antum kayak Oh, gitu? pengen dong. Pengen. Nah, Saya pengen juga dong. kok pengen. Iya kan. Ya, makanya. Aku sih Nanti mau aja sih. Oh, Nore. nggak bisa. Aku juga pengen, tapi sebenarnya aku pengen jajanin siang cuma karena puasa jadi ya udah terpaksa lah. Oh, jangan terpaksa, Mas. Jangan terpaksa kalau puasa. Iya. Dia bilang kalau itu maaf saya ke Bandung. Gitu jadi kita. Misalnya ada rekan yang selalu membaca Quran gitu kan, yang ngingetin kita ya, walaupun kita ini bisa apa enggak tetapi sudah diingatkan gitu. Nanti insya Allah suatu waktu kita juga melakukan hal yang sama seperti dia gitu. Ketika seseorang yang tadi yang males-malesan untuk sholat tahajud gitu kan, tapi karena lihat temennya barangkali gue pengen nyoba malam, nah Allah nanti akan bangunin dia di malam hari gitu. Di malam hari. Menginspirasi ya, menginspirasi orang. Oh iya itu. Ya, jangan kita berpikir buruk, lu pamer ya begini, lu pamer ya, itu yang menurut saya salah itu. Iya loh. Nah setelah itu nanti dia misalnya dari mulai bangun pagi, gue masih ngantuk tidur lagi, nggak apa-apa gitu. Tapi ada keinginan kuat untuk melakukan hal itu. Nanti insya Allah nanti Allah akan memberikan hidayah sama kita dan melakukan hal itu. Gitu. Menurut saya begitu. Karena dia yang lakukan, dia adalah tulus ingin mendapatkan sesuatu yang baik dan ntar di yaumil akhir kan gitu. Ustadz sekarang punya cima, iya kan? Itu tujuannya adalah mendidik supaya kader-kader atau anak-anak muda itu lebih tahu tentang agama gitu deh. Dengan segala keterbatasan punten, apakah Pak Ustadz koar-koar? Enggak, dimasukin ke YouTube. Tujuannya apa? Mengajak, ayo dong. Ini nih banyak anak muda, anak-anak yang perlu mendapatkan fondasi ilmu agama yang baik. Ayo dong bantu mereka supaya mereka itu bisa terus mendapatkan ilmu dan semangat mencari ilmu. Kan beda sekali sama yang amalnya ustadz-ustadz lain yang ya udahlah semuanya gue udah tahu. Saya diberi contoh sama Allah bahwa nih teman-teman dekat Anda itu kan tulus gitu. Gitu tadi. Saya itu tertarik dengan tulisan yang kemarin Mas Kun kirimkan itu. Di situ ada ayat yang disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menyempitkan, membatasi, menyulitkan bagi yang dia kehendaki pula. Wa farihu li hayatid dunya, mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan di akhirat. Ar-Ra'd ayat 26. Itu Allah sudah menetapkan rizki di tol, ketemu beliau tol 57 itu rizki. Itu yang menjadi alas saya merasa confident, ini bisa jadi sambungan lagi ketika antum ngomongin saya untuk bisa ketemu di sini dengan pemilik yayasan Sigma Quantum, yang kemudian saya diminta jadi pengawas pengawas tes. Nah, beliau manajernya, kita jadi pengawas waktu itu, ketemu tuh akhirnya dekat. Udah melalui kisah cara-cara yang unik lah gitu. Nah, dengan rezeki kita, Allah katakan dengan hayatud dunia itu jelaslah kita bergembira. Tapi kegembiraan apapun yang tercipta akibat rezeki yang tadi Allah berikan, kegembiraan di akhirat tuh, para manusia lebih hebat di akhirat gitu. Jadi makanya untuk dunia maya saya segitu itulah gitu. Nah ternyata sebagaimana rizki, kegembiraan kecenderungan kita untuk memiliki jalan kebaikan berbeda-beda pula, sebagaimana tadi di awal pembicaraan kita bicarakan. Itu di Al-Baqarah juga Allah sampaikan di situ, walikulli wijhatun huwa muwalih, dan setiap umat itu mempunyai arah kiblat yang dia menghadap kepadanya.
kisah di mana sampai kemudian Allah tahu jeritan hati, kegelisahan hati hati Nabi Muhammad dan para sahabat. Akhirnya diturunkan ayat ini, mulai hari ini kamu kiblatnya pindah. Itu kiblatnya ke Ka'bah Mekah itu ya, yang semula di Palestina itu, di Al-Aqsa. Nah, ini yang paling penting. Fastabiqul khairat, kata Allah. Ini Al-Baqarah ayat 148. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Jadi kita bertiga nih balapan nih ke akhirat. Nanti antara kita saling menggamit. Aku duluan, tolong dong bawa. Kang aku duluan, tolong. Saya sih teman-teman yang lain syafaat saling tentang kecenderungan amal kita itu memang berbeda-beda. Dan itu tanda kekuasaan Allah ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah itu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, man anfaqu zaujani fi sabilillahi nudiya min abwabil jannah. Barang siapa yang menginfakkan dua harta di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Akhirnya ada beberapa kebaikan, maka surganya akan manggil-manggil dia. Ya Abdullahi, hadza khair. Wahai hamba Allah. Ketika kita masuk tuh, kan dari Asirat tuh kita tuh. Asirat, kalau yang jahat nanti kan terjun ke Jahanam tuh. Kita terus di sini ketika kita berhasil masuk ke surga, langsung tuh diseru, ya Abdullah, hadza khair. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Faman kana min ahli sholati duya min babis sholah. Barang siapa yang termasuk ahli sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Wah, ini nih tahajudnya saya perhatikan. Jam 3 bangun, jam 2 bangun. Kita husnudzon. Teman yang bangun jam 3, jam 2 di umur sekian, insya Allah untuk sujud kepada Allah, untuk qiyamul lail. Itu ya, kita husnudzon seperti itu. Betapa bahagianya, kebahagiaan yang puncaknya. Soalnya kita kan sudah melewati 7 sebelumnya tuh masa yang sulit tuh ya. Dari mulai tarikan sakaratul maut, alam kubur, kemudian kita dibangkitkan yang muba'ats, kemudian kita dikumpulkan di mahsyar. Wah, terus tuh siksaan demi siksaan itu kan. Nah, ini kita sampai kita lewat sirat, udah sirat lewat aja. Maka terus kalau bisa sih kita sampai pada kematian, kalau ahli tahajud geber terus tahajudnya gitu, ahli puasa geber terus saumnya gitu tuh. Terus waman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Waman kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Wah, ini luar biasa. Barang siapa yang termasuk ahli saum, dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Nah, ini yang paling beda. Tadi mah babus shalah, babul jihad ya. Ini yang khusus saum dikasih nama beda. Saum itu hanya untukku, kata Allah. Wa man kana min ahli sedekah du'iya min babis sedekah. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Surganya banyak yang manggil dia. Sedekahnya jalan, tahajudnya oke, infaknya keren. Semua tuh jadi apa namanya? Rebutan. Waduh, happy bener tuh. Ya Allah, kalau ngadepin situasi, ngebayangin itu ya, kayaknya luar biasa. Itu hadis riwayat Muslim, 2 Bukhari. Kita lihat hadis yang kedua dari Abi Dzarrin nih. Wah, ini keren juga nih. An Abi Dzarrin qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, qultu ya Rasulullah, ayyul amali afdal. Aku bertanya, wahai Rasulullah, amal apa sih yang paling utama? Qala, Rasulullah menjawab, imanun billahi wa jihadun fisabilillah. Iman yang paling afdal itu adalah iman kepada Allah dan jihad fisabilillah. Kalau jihad dalam pengertian awal pasti jihad kita, perang. Qultu, lalu aku bertanya lagi, Abu Dzar nih, fa ayyur riqab afdal. Lalu budak mana yang paling utama untuk dimerdekakan? Kan zaman itu masih ada konteksnya budak ya. Budak itu menjadi suatu termin-termin pembicaraan di kalangan para sahabat dan Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, a'laha thamanan wa anfusaha inda ahli. Rasulullah menjawab, yang paling mahal dan paling berharga bagi pemiliknya. Jadi budak yang untuk dimerdekakan tuh jangan ngasih budak yang blow on gitu. Budak kan ada yang tell me, yang sakit-sakitan. Enggak, kalau ngasih yang budak yang terbaik, yang super cerdas gitu. Seperti itu yang terbaik. Nah, mari kita lihat
Ada lagi nih, atar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, inna a'malakum mukhtalifah. Sesungguhnya amalan kalian itu mukhtalifah, berbeda-beda. Faminkum man yufattahu lahu fis shalah. Di antara kalian ada yang dibukakan kemudahan dalam salat. Kalau sholat teh dia rasanya tough gitu, semangat. Wa minkum man yufattahu lahu fisyam, ada yang dibukakan kesemangatannya dalam siam puasa. Wa minkum man yufattahu lahu fisodaqah, dan ada yang dibukakan dalam sedekah. Fa'malu fima futiha lakum minhu, maka beramalah dengan perkara yang dibukakan bagi kalian. Riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannafnya. Jadi memang tiap kita itu beda-beda tuh pintunya. Itulah kemudian yang kita juga tidak boleh merasa lebih dari yang lain. Kalau kita kebetulan maaf ya sholat tahajudnya rajin, kemudian kita agak apa tuh namanya agak mengajak sih mengajak, tapi sambil tinggi hati dan merendahkan. Wah kamu sih gitu. Mana kita itu bisa hudang. Nah gitu. Nggak usah begitu. Kita motivasi dia untuk bisa melakukannya, sambil kita juga tanya dia amalan apa yang dia suka lakukan. Gitu. Itu juga bisa menjadi suatu keunggulan. Bahkan an Abi Dzarrin anna nasan min ashabi Rasulillah qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa sekelompok sahabat Rasulullah berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, dzahaba ahlud dutsuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu telah pergi dengan membawa pahalanya. Yusalluna kama nusalli, mereka itu sholat sebagaimana kami sholat. Wa yatasaddaquna bil fuduli amwalihim, bahkan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, tapi aku kan tidak, nggak bisa sedekah. Qala, Rasulullah bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum man tasaddaquna, bukankah Allah telah menjadikan kalian semua nih yang bisa kalian jadikan sebagai sedekah? Allah tuh sudah ngasih dari atas ke bawah terhadap diri kalian untuk sedekah. Inna bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Subhanallah, 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 sedekah Rasulullah. Wa kulli takbiratin sedekah. Setiap takbir Allahu akbar, Allahu akbar, itu sedekah. Zikir itu aja tuh, itu sedekah. Wa kulli tahmidah sedekah, dan setiap tahmid alhamdulillah, 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 itu sedekah. Wa kulli tahlil, wa kulli tahlilatin sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Wa amrun bima'rufin sedekah. Amar ma'ruf, kita nih amar ma'ruf nih kan, ngajak-ngajak supaya orang terinspirasi kepada kebaikan. Ini sedekah, mudah-mudahan jadi sedekah yang diterima, apalagi dilakukan bulan Ramadan, insyaallah dilipat gandakan. Wa nahyun an munkarin sedekah, dan nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Nah, ini yang berat nih, levelnya di atas lagi. Nah, ini yang luar biasa. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan dalam hubungan suami istri jima itu ada sedekah. Itu dari pertanyaan atas coba kita runtut gitu sampai ke masalah jima. Sedekah bahkan jadi ibadah Anda. Mas ikut bersedekahnya. Bukan Mas, udah aja mulai ikut program tukar tambah yang tadi saya cerita ya. Makanya dalam majelis itu sahabat bingung, Mas dari iya sih. Kalau sahabat bertanya aneh gitu, ya Rasulullah, ayati ahadu masyahwatu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah seseorang yang menyalurkan syahwatnya itu masa sih dapat pahala? Qala, Rasulullah menjawab, ara'aitum law adhaha fi haramin akana alaihi fiha wizr. Jadi dijawab pertanyaan oleh Rasulullah, bagaimana menurut kalian jika orang itu menyalurkannya di jalan yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Lawan dari dosa kan sedekah. Kata Rasulullah, fakadzalika idza wada'aha fi halahi kana lahu ajr. Maka demikian pula jika dia menyalurkannya di jalan halal kepada istrinya, pada istri-istrinya, dia mendapatkan pahala. Kalau yang disedekahin yang nggak mau, itu masalah itu. Yang jadi masalah pada dewasa ini di rumah tangga kita sekarang, para istri kita itu tidak menyadari bahwa itu tuh sedekah besar, berkahnya besar berhubungan suami istri. Akhirnya mencari-cari cara untuk menghindar. Bagaimana kalau menghindar? Jelas dosa kan.
Kalau suaminya, barang siapa yang suaminya berkeinginan, lalu istrinya terang-terangan menolak tanpa alasan syar'i, ya, tanpa alasan syar'i, yang dia kalau bikin alasan, sok wae nanti bertanggung jawab. Allah nggak bisa dibohongi. Dia akan berada di mahkamah Allah mendapatkan laknat dari malaikat sampai paginya itu. Nanti belum lagi nanti durhaka kepada suami, suaminya juga merana. Dan para ahli ingat, banyak yang mengatakan kan, kasus kanker serviks sekarang banyak sekali, kanker payudara, terus kanker laki-lakinya kanker apa? Prostat. Itu saya termasuk yang percaya para pakar yang mengatakan indikasinya adalah karena jarang mereka mencari-cari cara untuk menghindar dari hubungan.